Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Ilham Patullah dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Menanggapi MOSI, yaitu gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, gender, etnis, dan lain-lain. Kami dari tim oposisi sangat menolak tentang statement ini. Karena apa? Negara Indonesia banyak sekali permasalahannya, tidak hanya di kelas ekonomi. Justru pada diskriminasi terhadap berbasis identitas, baik itu gender, etnis, dan agama lainnya, itu akan menjadikan suatu lingkup ekonomi tersebut menjadi rendah. Karena apa? Mereka tidak terjadinya suatu produktivitas yang dimana setiap gender itu harus dapat bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun dengan adanya suatu diskriminasi terhadap gender, etnis, dan agama, itu akan malah melemahkan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Dilansir dalam jurnal Social Psychological and Personality Science, diskriminasi memberi banyak efek buruk pada keseluruhan aspek karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Hal inilah yang menunjukkan bahwa perekonomian yang di suatu negara di setiap dunia itu menjadi tidak stabil. Karena apa? Mereka diperlakukan secara tidak adil karena terjadinya suatu diskriminasi terhadap identitas nasional. Dampaknya apa? Mereka menjadi stres, dapat merusak kejiwaan, dan dampaknya juga sumber daya manusia yang ada itu menjadi tidak produktif. Yang dimana sudah saya jelaskan bahwa jika terjadi suatu kesetaraan gender, itu akan menjadikan produktivitas perekonomian di Indonesia menjadi meningkat. Pada Sustainable Development Goals, yaitu tujuan kelima, kesetaraan gender, menjadi aspek penting dalam permasalahan dunia. Dalam Sustainable Development Goals terdapat 17 tujuan utama yang harus dilakukan akar-akar masalah yang ada di setiap negara tersebut. Maka hal ini kami menafikan bahwa pemerintah tidak seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, karena banyak hal-hal lain yang perlu direntaskan permasalahannya. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 telah terjadinya penghapusan tentang diskriminasi identitas. Dampaknya apa? Komnas HAM mencatat ada 101 pelanggaran ras, etnis, dan agama selama 2011 sampai 2018. Lalu pada tahun 2018 tercatat 421 terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat rentan terhadap suatu isu-isu yang menyebar di kalangan masyarakat. Contohnya saja tentang kelas kesetaraan gender tadi. Karena apa? Mereka dengan kita bersama-sama untuk menguatkan tentang kesetaraan gender tersebut, itu akan menghapuskan stigma bahwa perempuan itu kastanya lebih rendah daripada laki-laki. Nah, dan hal ini kita dapat mengangkat bahwa semua orang yang dilahirkan di dunia ini mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai kelayakan hidup yang sama, dan mereka mempunyai hak untuk dilakukan secara adil oleh setiap kalangan maupun pemerintah dan dunia. Nah, pada tahun 2018 menyatakan bahwa Setara Institute mencatat terdapat 109 peristiwa yang melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, hal ini sangat tidak berlandaskan pada Pancasila, yaitu pada sila kelima. Di sini telah terjadi pelanggaran. Karena apa? Karena mereka tidak diberikan suatu kebebasan. Hak-hak mereka telah dikesampingkan oleh setiap kalangan masyarakat tersebut. Dan fakta lain yang saya dapatkan, yaitu pada lingkup dunia pekerjaan berupa perempuan masih menerima kesenjangan perlakuan dibanding karyawan pria. Nah, hal ini juga menyebabkan bahwa setiap ekonomi Indonesia ini tidak menjadi merata. Karena mereka merasa para perempuan ini merasa tidak dilakukan secara adil, baik dalam dunia pekerjaan, dalam dunia sosial, maupun pemerintahan. Nah, jika kesetaraan gender diterapkan secara konsisten, dapat memberikan dampak positif, baik untuk korporasi, komunitas, bahkan untuk negara. Fakta ini saya dapatkan dari detik.com, dan benar yang disampaikan oleh speaker kedua saya, yaitu tentang permasalahan yang ada di Papua. Ini terjadi karena adanya suatu diskriminasi dan marginalisasi hingga pelanggaran HAM yang dinilai menjadi akar permasalahannya yang tidak pernah disentuh. Nah, hal ini yang harus kita tekankan, bahwa banyak sekali urgent permasalahan yang ada di negara Indonesia ini yang harus dituntaskan. Nah, solusi yang dapat kami berikan yaitu jika terjadi suatu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, justru akan membalikan fakta bahwa akan terjadi perbaikan ketimpangan pada kelas ekonomi tersebut. Nah, jika kita melakukan keadilan terhadap setiap kalangan, itu otomatis akan menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.